pernyataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ummnya. Pekerjaan Imam Syafi'i sendiri 11 rakaat. Jadi 11 rakaat ternyata mazhabnya Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i yang Anda fitnah. Nah, ketika membaca uslubul kalimah, berantakan cara membacanya, maka di situ akan terjadi kekeliruan maksud tujuan dari hukum yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahras siyam. Semoga kita seluruhnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin merespon sekaligus untuk meluruskan pemahaman dari saudara kita, mungkin bapak kita, karena sudah agak tua dan lebih senior dari kita. Kalau pengakuannya termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang menyeleweng dari yang sebenarnya. Hal ini terjadi ketika menyampaikan bahwa Imam Syafi'i itu melaksanakan sholat tarawih dan berpendapat Imam Syafi'i itu melaksanakan 10 rakaat strip 11 rakaat dengan witirnya. Ini kejadian yang sangat lucu atau peristiwa pemikiran yang sangat lucu. Ini bahayanya ketika orang yang berfatwa atau berdakwah di bidang agama, dia bukan ahlinya. Jadi hujahnya itu Imam Syafi'i mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan salat tarawih, bukan 11 rakaat, bukan 23 rakaat, bukan 20 rakaat. Meskipun Imam Syafi'i membenarkan bahwa di Mekah 20 rakaat itu Imam Syafi'i, tapi pekerjaan Imam Syafi'i sendiri 11 rakaat. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan, sebuah perkara diserahkan, dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi kalau Ustadz Dzulkarnain diangkat menjadi Majelis Tarjih Muhammadiyah, ini jelas merusak pemikirannya, merusak jamaahnya. Bahkan dia berani berdusta atas nama Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Ini jelas-jelas dusta. Ini jelas-jelas pembodohan kepada umatnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang pertama, karena dia tidak paham ilmu alat, tidak paham ilmu nahwu dan shorab. Saya selalu ingat pepatah yang mengatakan, barang siapa yang terlepas dari ilmu nahwu, tidak paham ilmu nahwu, fadzakal akhrasu, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang bisu. Lebih baik Pak Zul itu diam, jangan berfatwa di dalam urusan agama. Kita sama-sama orang Madura, Pak Zul. Jangan malu-maluin orang Madura. Apalagi sekelas Imam Syafi'i yang Anda fitnah.
kedangkalan berpikir modalnya karena tidak mengerti ilmu nahu. Yang kedua, karena dia tidak paham kalimat yang dibaca. Lah, bagaimana bisa paham kalimat yang dibaca kalau sekarang tidak mengerti ilmu nahu dan sorof? Nah, ketika membaca uslubul kalimah, berantakan cara membacanya, maka di situ akan terjadi kekeliruan maksud tujuan dari hukum. Yang dibaca adalah kitab. Kebanyakan yang dibahas adalah masalah hukum. Jadi Fazul itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu melakukan sholat tarawih itu 10 rakaat, 11 rakaat dengan witirnya. Sebagaimana dalilnya beliau sendiri di dalam kitab Al-Um, ya. Wa innama istahibba ayyusalli ihda asrata rakaatan yutiru minha biwahidatin. Yang pertama saya teliti dari bacaannya. Wa innama istahibba Fazul, itu bukan yastahibba atau bukan yustahibba. Coba diperjelas lagi Fazul. Nama istahibba ayusalli. Salah Fazul, banding kenika bacaan salah kenika tepat bacaan ulang boleh baca. Nama istahibba ayusalli. Nama istahibba ayusalli. Salah Fazul. Saya jelaskan, itu fi'il mudhari yang dimabnikan majhul, maka huruf mudhara'nya harus dibaca dhammah, dan sebelum huruf yang terakhir harus dibaca fathah, yakni dibaca yustahabbu. Di dalam MRT dikatakan wa awalul fi'lil ladzi huna yudham wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madin wa huwa fil mudhari'i munfatihun kayudda'a wa kaddu'i yustahabbu. Membutuhkan apa? Membutuhkan naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ia terdiri dari an masdariyah. Nanti di jumlah ada prosesnya. Ayyusalliya. Jadi Fazul itu membaca ayyusalli. Coba yang Fazul. Nama istahibba ayyusalli. Keliru Fazul, ulang lagi. Ayyusalliya, bukan ayyusalli. Itu ada an nasab. An yang memerintahkan fi'il mudhari untuk dibaca nasab. Harus dibaca nasab. Coba lagi. Nama istahibba ayyusalli. Ayyusalliyah, bukan ayyusalli. Lah, seperti inilah kalau orang itu membaca sebuah ibarat tanpa berdasarkan ilmu alat. Ini juga hal yang sangat pengaruh kepada pemahaman seseorang. Kalau tidak paham ilmu alat, yakni ilmu nahwu dan sharaf. Kita buktikan secara fakta ya tentang keputusan atau narasi dari Fazul yang dibaca di kalimat wa innama yustahabbu ayyusalliya ihda asyarata rak'atan yutiru minha biwahidatin. Fazul mengatakan bahwa ini adalah dasar referensi dari pendapat Imam Syafi'i bahwa sholat tarawih itu cukup 11 rakaat dengan witirnya. Ini pemahaman yang keliru, bahkan menisbatkan dengan Imam Syafi'i kepada Rasulullah. Nah, bagaimana pemahaman yang benar? Ini adalah ibarat atau dasar daripada sholat witir, bukan menjelaskan sholat tarawih. Maka dari itu kepada semua ahlus sunnah wal jamaah, jangan percaya, jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang salafi wahabi yang mengatakan atau mengatasnamakan, mendustakan Imam Syafi'i, menyatakan bahwa sholat tarawih yang diakui atau dicetuskan oleh Imam Syafi'i adalah
11 rakaat dengan witirnya. Ini pendapat yang konyol, pembodohan kepada umat, mengada-ngada sendiri, tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i, yakni imam yang 4, semuanya itu menyatakan 20 rakaat. Salat tarawih itu 20 rakaat, bukan 11 rakaat. Ini adalah murni pendapat dari Fazul, bukan pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i di dalam kitab disunnahkan, dianjurkan sholat witir itu adalah 11 rakaat. Yutiru minha biwahidatin. Ya di sini mungkin Fazul yang enggak mengerti. Yutiru minha biwahidatin, yang terakhir ganjil, yakni 1 rakaat. Biwahidah dengan 1 rakaat, berarti 10 rakaat ditambah 1 menjadi 11 rakaat. Yang terakhir biwahidatin 1 rakaat salam. Jadi kalau Fazul ibarat ini dijadikan dasar daripada sholat tarawih, ini kacau, berantakan pemahamannya. Maka dari itu saya selalu ingat kata-kata Ketua PWNU Jawa Timur, jangan mudah dibodohi. Ingin selamat, ikutilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa sholat tarawih adalah 20 rakaat, walaupun toh masalah ini adalah masalah khilafiyah, namun kita perlu untuk saling hormat menghormati tanpa memfitnah seperti Fazul ini. Nah, kenapa saya harus menanggapi? Karena dia memfitnah Imam Syafi'i. Mari kita saksikan bersama pendapat Imam Syafi'i yang ada di dalam kitab Sahifa 154. Fa amma qiyamu syahri ramadhana fa salatul munfaridi ahabbu ilayya minhu wa ra'aituhum bil madinati yaqumuna bi tis'in wa salasina wa habbu ilayya ishruna li'annahu ruya an Umar wa kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi thalathin. Artinya, sedangkan qiyamu Ramadan, yakni sholat tarawih, itu lebih saya senangi sholat sendirian, dan saya melihat mereka di kota Madinah melakukan sholat tarawih sebanyak 39 rakaat. Namun saya, kata Imam Syafi'i, lebih senang sholat tarawih 20 rakaat. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat dari Sayyidina Umar, dan hal tersebut yakni tarawih 20 rakaat itu juga dilakukan di kota Mekah dan witir sebanyak 3 kali. Maka dari itu kepada orang NU, jangan terprovokasi dengan pendapat-pendapat Ustadz Salafi Wahabi. Saya sampaikan sekali lagi kepada semua warga NU yang merasa dirinya adalah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti Khulafaur Rasyidin dan mengikuti imam madhab yang 4, maka lakukanlah sholat tarawih, upayakan laksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaat dengan sholat witir. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.